Selamat siang, perkenalkan nama saya Riasni Wakara. Saya kelas 12 akuntansi. Saya siswa dari SMK Negeri 1 Lumut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba turun langsung ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat untuk mensosialisasikan betapa pentingnya menjaga dan mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi. Dengan peralatan seadanya seperti face shield, hand sanitizer, dan masker. Dan sekarang kita akan langsung meluncur ke lapangan. Jadi tetap stay watching dan kemana-mana. Dan saya minta bantuannya untuk like, komen, dan subscribe untuk membangun video channel ini. Jadi ayo ikuti saya untuk turun ke lapangan. Jadi kita sekarang mau ke rumah warga. Sekarang kita sudah sampai di rumah salah satu warga. Jadi kita ikut bincang-bincang yuk. Permisi Bu. Iya, apa dek? Bu ada maskernya? Iya dek ya. Ini dari mana nih dek? Perkenalkan Bu, nama saya Riasni Wakara. Saya 12 akuntansi. Saya siswa dari SMK Negeri 1 Lumut. Boleh Bu, saya minta waktunya sebentar saja Bu? Oh bisa, tujuannya datang kemarin apa? Jadi saya kesini untuk mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga dan mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi. Ah, tuh. Panas dek. Oke Bu, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, apa Ibu sudah tahu pengertian dari coronavirus? Saya belum tahu pasti. Oke Bu, saya akan menjelaskan. Jadi, coronavirus ini adalah kumpulan virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi pernapasan pneumonia akut sampai kematian, menyerang siapa saja yang tingkat imunitas tubuhnya rendah. Baik Bu, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana sih virus ini bisa berjangkit dari satu orang ke orang yang lainnya. Jadi yang pertama itu tidak sengaja menghirup percikan ludah, bersin, batuk dari si penderita COVID. Yang kedua, memegang mata, hidung, mulut tanpa cuci tangan. Dan yang ketiga itu ada jarak kontak kita dengan si penderita COVID. Dan yang ketiga, saya juga di sini akan menjelaskan ciri-ciri orang yang sudah terkena virus ini Bu. Yang pertama itu demam, biasanya demam ini sampai 38 derajat. Yang kedua batuk kering, sesak napas, penciuman hilang. Nah, kalau kita sudah mengalami beberapa faktor tadi, ada baiknya kita langsung segera melapor ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di sini saya juga akan memberitahu kepada Ibu bahwasanya untuk menghindari COVID ini ada beberapa cara. Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, pertahankan jarak sosial 1 meter seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, mulut, hidung seperti yang saya tadi sudah ucapkan. Dan yang keempat, menjaga kebersihan pernapasan. Contohnya bersin, kita bisa melakukan gerakan ini ketika kita bersin dengan menutup hidung kita agar tidak terjangkit dengan teman-teman kita yang lain. Di sini juga saya sudah membawa hand sanitizer Bu untuk digunakan dan menjaga kebersihan tangan kita. Ini digunakan untuk apa itu? Untuk membersihkan tangan kita dari berbagai kuman, karena hand sanitizer ini Bu terbuat dari 75% alkohol yang sudah dipastikan bisa membunuh virus-virus dan kuman yang tidak sengaja menempel di tangan kita. Silakan Bu, coba. Jadi Bu, selain membunuh kuman, dan kita kan kesulitan untuk mencuci tangan kita di mana-mana. Jadi fungsi dari hand sanitizer ini
Yang pertama itu lebih simpel, praktis, bisa dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil ini bisa dimasukkan kemana saja. Jadi alangkah baiknya kita selalu menggunakan hand sanitizer dimanapun kita berada. Dan di sini seperti yang saya katakan, virus ini terjangkit kepada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jadi untuk menghindari tersebut, kita harus memiliki antibodi yang kuat. Jadi untuk menjaga antibodi kita harus mengonsumsi vitamin C dan E yang cukup. Vitamin ini bisa kita dapatkan dari makanan-makanan yang bergizi, atau mungkin suplemen vitamin, olahraga, istirahat yang cukup, terapi matahari pagi, dan berikutnya yang paling penting sih sehat mental. Jangan cuma sehat body aja, tapi juga itu harus sehat mental, Bu. Dan berikutnya gunakan sabun dan hand sanitizer untuk membunuh kuman 3-5 menit. Dan memang sampai sekarang kabar buruknya belum ada obat pasti untuk penderita COVID-19. Namun mereka akan mendapatkan perawatan untuk mengurangi gejala dan penyebaran COVID-19. Baiklah Bu, mungkin waktu kami sudah cukup. Semoga dengan sosialisasi saya ini kita lebih tahu menahu untuk menghadapi dunia kita sekarang, dan kita sama-sama berbagi informasi dengan tetangga, saudara, untuk kesehatan semuanya, Bu. Sekian Bu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kalimat saya yang tidak berkenan di hati Ibu, saya minta maaf. Terima kasih buat waktunya, Bu. Permisi. Sosialisasi lagi, jadi jangan kemana-mana. Sorry, kita cari. Ini dah sangat. Mati. Jadi kita pilih yang jauh aja, yang nggak kenal gitu, untuk mensosialisasikan. Yang mau jadi target. Sudah sampai di tempat, di rumah warga, salah satu warga. Tetap stay watching, jangan kemana-mana. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Boleh. Silakan masuk. Ibu ada maskernya? Ada. Sebentar ya. Ayo. Duduk. Dari SMK Negeri 1 Lumut. Adapun kedatangan saya ke sini, Bu, saya ingin mensosialisasikan tentang betapa pentingnya menjaga dan mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi. Yang pertama, saya ingin Bu, apa sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa itu virus corona? Belum. Jadi saya akan menjelaskan, Bu. Jadi coronavirus adalah kumpulan virus COVID-2 yang menginfeksi pernapasan atau pneumonia akut, atau sering kita kenal dengan infeksi paru-paru level parah sampai pada kematian. Menyerang siapa saja yang tingkat imunitas tubuhnya lemah. Jadi Bu, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya dari orang yang pertama terjangkit virus ini bisa menjangkiti orang. Yang pertama itu kita tidak bisa ludah, bersin, batuk dari si penderita COVID-19. Yang kedua, kita sering memegang mata, mulut, hidung tanpa mencuci tangan. Dan yang ketiga, itu adalah jarak kontak kita dengan si penderita COVID-19. Nah, setelah tadi kita, dan di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda kita sudah terjangkit dengan virus corona. Yang pertama itu biasanya demam yang paling lumrah. Demam biasanya sampai 38 derajat Celcius itu sudah termasuk kategori kita terjangkit. Yang kedua, batuk kering, susah napas, penciuman hilang perlahan. Jika kita mengalami tanda-tanda berikut, ada baiknya kita
mengajukan diri ke dokter untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Dan untuk mencegah penyakit ini atau virus ini, kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin biasa dilakukan oleh orang lain, dan ini termasuk mudah. Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin, Bu. Cuci tangan menggunakan sabun dapat menghilangkan bakteri-bakteri atau virus yang mungkin tidak sengaja atau sengaja kita pegang. Dan yang kedua, pertahankan jarak sosial seperti yang dianjurkan pemerintah 1,7 meter dari menyentuh mata, hidung, mulut. Dan berikutnya menjaga kebersihan pernapasan, Bu. Ibu ada pertanyaan? Iya. Apakah Ibu punya pertanyaan? Jadi mengatasi penyakit ini apakah ada? Baik, Ibu, saya akan menjawabnya. Jadi untuk obat virus corona ini memang sampai saat ini belum ada yang pasti. Tapi yang pertama, langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti yang saya katakan tadi, virus ini hanya menjangkit orang yang mempunyai imunitas tubuhnya lemah. Jadi untuk itu kita harus mempunyai antibodi yang kuat. Untuk mendapatkan antibodi ini, kita harus mengonsumsi vitamin C dan E yang cukup. Vitamin C dan E bisa kita dapatkan dari makanan-makanan bergizi, suplemen vitamin, olahraga, terapi matahari pagi, dan yang paling penting itu harus sehat mental. Sehat body juga harus sehat mental. Gunakan sabun dan hand sanitizer untuk membunuh kuman 3-5 menit. Gunakan sabun dan hand sanitizer. Coba, Bu. Untuk membunuh kuman, hand sanitizer. Kenapa harus hand sanitizer? Jadi hand sanitizer ini, Bu, terdiri dari 75% alkohol yang sudah dapat dipastikan bisa membunuh kuman dan virus-virus yang terjangkit dalam tangan kita. Nah, memang sampai sekarang belum ada obat yang pasti, namun penderita akan menerima pelayanan dan perawatan khusus dari tim medis untuk memperkecil dalam pasien. Baiklah, Bu, semoga dengan sosialisasi saya ini kita lebih waspada tentang kehidupan kita sekarang, dan kita sama-sama membagi informasi kepada tetangga, kerabat, sepupu untuk menjaga kesehatan kita bersama, ya, Bu. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk sosialisasi kali ini. Jika ada kalimat saya yang mungkin mengganggu